Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Assalamualaikum waalaikumsalam. dan aku melayang pada kisah. Ustaz-ustaz yang besar itu yang tampil itu penyesat umat di laut. Ayo. Hasilnya diharapkan kepada teman-teman 625 ini adalah 525 kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampa Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi dengan kami di Lampa Channel berbagai manfaat. Di sini sahabat Lampa Channel, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita akan berbagi di sini di Lampa Channel berbagai manfaat. Semoga Allah merahmati kita, menjadikan kita orang-orang yang mati di atas sebaik-baik amalan yang merupakan amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah di atas al-haq. Semoga antum juga seperti itu, istiqomah dalam Islam. Dan semoga Allah memberinya antum kesehatan, orang tuamu yang sakit semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, dan jika antum punya penyakit semoga Allah juga mengangkat penyakit tersebut. Oke, sahabat Lampa Channel, di sini kita akan melihat ada satu kelompok lagi ini dari orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia. Ya, antum sudah tahu kemana arah singgungan saya ya. Jadi mereka di sini berzikir dengan atau mereka bersyahadah, ya, menggunakan kalimat-kalimat yang sangat penting di situ sebagai lagu-lagu. Ini akibatnya karena munculnya ustadz-ustadz yang mengajak kepada pintu-pintu neraka, yang menghalalkan musik, dan bahkan mereka yang menampilkan, bahkan mereka yang memberikan contoh. Mereka berfatwa musik itu syaitan itu masuk lewat musik, ya, sehingga terngiung-ngiung di dalam telinga kita terus, tapi dia sendiri yang melakukannya, dia sendiri yang menyanyi di sana. Kemudian setelah itu dia fatwakan bahwasanya tergantung dari musiknya, ya, subhanallah, ya, karena sudah banyak pengikutnya. Kemudian ada juga yang memfatwakan bahwa terkait dengan perayaan ulang tahun itu adalah haram, tapi dia sendiri merayakannya, subhanallah. Artinya mungkin saja fatwa yang dia sampaikan itu hanya berlaku untuk orang yang mendengarkan, yang pengikutnya dia pun tidak, ya, karena dia punya ilmu ladun. Sesuatu yang haram sampai khamar saja kalau diminum itu, ketika dia sudah sampai pada ilmu tingkat ma'rifah atau ilmu ladun yang turun langsung ilmu dari Allah tidak tanpa perantaraan, kalau diminum itu dipegang haram, ketika sudah sampai masuk di tenggorokannya berubah menjadi air yang suci, mungkin seperti itu. Jadi fatwa-fatwanya itu hanya untuk orang saja, dirinya tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang engkau sendiri tidak kerjakan? Engkau berfatwa haramnya musik, tapi engkau yang melakukannya. Antum berfatwa haramnya merayakan Maulid Nabi, selamat murtad, ya, tapi antum sendiri merayakannya, ya. Sangat besar murka Allah karena engkau mengatakan sesuatu yang antum sendiri tidak mengerjakannya. Dan di sini juga menarik ini, ya, ini fatwanya itu. Kami khawatir terindikasi mereka ini, bukan saya menuduh, terindikasi masuk hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan munculnya dai, para ustadz-ustadz yang berdiri di pintu-pintu neraka, yang apabila kalian mengikuti mereka, mereka akan melemparkan kalian ke dalam neraka, ya. Dan juga ada hadis itu terkait dengan seorang ustadz yang dai yang dilemparkan di dalam neraka. Orang-orang bertanya, bukankah kamu dahulu di dunia itu memberikan nasihat kami ini dan ini. Dan iya, tapi saya tidak mengerjakannya juga. Semoga Allah merahmati kita. Ayo kita saksikan video ini, ya. Atau saksikan secara keseluruhan sahabat Lampa Channel. Di malam yang dingin dan gelap sepi,
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad iku kawulane Allah, utusane Allah. Kang Rama Raden Abdullah, kang Ibu Dewi Aminah ingkang lahir ana Mekah. Ya, sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah, bagaimana tanggapannya antum? Sebelum saya bahas, antum bahas dulu, antum diskusi dulu, antum sampaikan dengan ilmu ya, jangan mencela ya, karena saya lihat Lampai Channel itu ada yang perlu kita bahas nanti. Lampai Channel yang masya Allah mereka siapa mengatakan Lampai Channel itulah corong Yahudi ya. Berkatalah sesuai apa yang kamu sukai ya, karena kita ini adalah negara demokrasi, mau terserah mau berkata apa, tapi ingat semua ucapan-ucapan itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka menyampaikanlah dengan ilmu. Jadi di sini tadi kita lihat dia syahada itu dibarengi dengan atau dijadikan sebagai nyanyian. Assalamualaikum waalaikumsalam. Subhanallah, di mana didapatkan pahala seperti begitu? Ini akibat dari ustadz-ustadz yang menghalalkan musik ini. Ya, apalagi bidah-bidah hasanah. Ya, ustadz-ustadz yang besar itu yang tampil itu penyesat umat yang mengharamkan awalnya mengharamkan musik, setelah itu menjadikan musik, kemudian diubah lagi fatwanya, kemudian dia sendiri melakukannya. Ya, seperti itu akan muncul dai-dai yang penyesat umat, dan nanti generasi mereka meninggal akan datang lagi generasi yang lebih buruk lagi mereka sampai menghalalkan zina dan setelahnya. Ya, nanti akan fatwanya seperti begitu karena sudah mulai ke sana ya. Oke. Terkait dengan ini sahabat Lampai Channel, ini satu hal yang tidak perlu dicontoh. Ketika kita berucap satu kalimat tauhid, bersyahadah, syahadu la ilaha illallah syahadu anna Muhammadar Rasulullah, ini khususnya kalimat la ilaha illallah, kita telah mempersaksikan tentang Allah dan Nabi Muhammad SAW yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para sahabat, lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinkanlah orang yang hendak meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Kita diperintahkan, diajari oleh Nabi SAW, bukan disuruh untuk menyanyikan seperti begini. Ya, di mana pahala yang kita akan dapatkan? Jangan meremehkan sesuatu yang besar. Para sahabat atau Nabi SAW diutus dengan kalimat tersebut. Ya, diutus dengan kalimat tersebut. Kemudian para sahabat hidup dan matinya itu untuk membela kalimat, untuk meninggikan kalimat tersebut. Sebenarnya kita datang menghinakan dengan lagu-lagu seperti itu, menjadikan joget-jogetan seperti itu. Ya, karena para sahabat tidak tahu, atau Rasulullah SAW khabarkan, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya dengan kalimat la ilaha illallah, maka pasti dia masuk surga. Dan orang yang telah mengucapkan syahadatain terhadap Allah dan terhadap Nabi SAW, maka konsekuensinya adalah dia harus menerima segala aturan syariat yang merupakan syariat Islam itu sendiri. Ya, dia harus menerima semuanya itu. Ya, jadi tidak perlu untuk kita menjadikan syahadah itu, ya, syahadah itu sebagai main-mainan. Ini suatu bentuk pelecehan kepada syahadat, ya, pelecehan kepada syahadat. Dan ketika Nabi SAW diutus, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqula la ilaha illallah. Saya ini diutus, ya, untuk agar apa? Untuk memerangi seluruh manusia sampai mereka bersyahadat, ya, mengucapkan la ilaha illallah. Dan apabila mereka telah bersyahadat, maka harta mereka, diri mereka atau darah mereka itu dilindungi, ya, dijaga semuanya itu. Jangan kita menjadikan hal seperti ini adalah sesuatu yang memang dipermainkan. Ya, walaupun niat kita bagus, ingat, niat yang bagus tidak akan mengubah satu perkara yang jelek menjadi bagus. Dan niat yang jelek tidak akan mengubah satu perkara yang baik itu menjadi jelek. Itu konsep yang perlu untuk diperhatikan. Jangan menganggap merasa bahwasanya ini baik, ini baik.
Kalau satu kebaikan dan kebaikan kita menganggap itu suatu kebaikan tanpa didasari, dicontohkan oleh Nabi, itu satu hal yang tertolak, apalagi sampai seperti begini sahabat apa channel. Mungkin itu sahabat apa channel, semoga Allah merahmati kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين